Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Guru, pengajar mata pelajaran PPKN? Apakah sudah selesai menginput nilainya? Nah, alhamdulillah di sekolah saya sudah selesai. Dan hari ini saya akan menampilkan hasil karya murid-murid saya mengenai pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke Nusantara yang ada di Pulau Kalimantan. Di dalam proyek semester genap kemarin, saya menugaskan kepada murid-murid saya untuk membuat opini pendapat mereka, apakah mereka setuju dengan pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke kota Nusantara. Kalau setuju, pro, mendukung, apa saja alasannya. Kalau tidak setuju, kontra, tidak mendukung, apa saja alasannya. Nah, kemudian mereka akan membacakan pendapat, opini mereka, kemudian saya nilai. Itu saya jadikan sebagai nilai proyek di dalam mata pelajaran PPKN yang saya ampu. Nah, hari ini saya akan menampilkan hasil karya anak-anak murid saya. Oleh karena itu, selamat menyaksikan, dan sekali lagi, ini adalah proyek opini pendapat murid-murid saya terkait pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara. Selamat menyaksikan, dan sampai bertemu lagi di tahun ajaran baru, dan mata pelajaran kita, PPKN, akan berubah menjadi mata pelajaran pendidikan Pancasila. Kemudian, kritik, saran, silakan Bapak Ibu bisa tuliskan di kolom komentar. Oleh karena itu, selamat menyaksikan, salam sehat selalu, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Apa sih latar belakang ibu kota negara Indonesia dipindah? Pemerintah berencana memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara yang terletak di Kabupaten Penajam Pasir Utara di Kalimantan Timur secara bertahap mulai dari tahun 2024. Pemerintah ingin pemindahan pusat pemerintahan ini dapat menekan ketimpangan ekonomi daerah. Wacana muncul saat Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya. Gubernur Kalimantan Tengah pun, Sugianto Sabran, sudah bertemu dengan Kepala Bappenas di kantor Bappenas untuk memaparkan perkembangan pembangunan di daerahnya. Dia juga yakin pemindahan ibu kota pemerintahan dapat mengurangi beban Jakarta yang sudah terlalu padat. Daya dukung Jakarta sebagai pusat bisnis dan juga pusat pemerintahan sudah terampuh berat. Dalam 20 tahun ke depan mungkin Jakarta tidak akan sanggup lagi, dan beban itu perlu dibagi ke Kalimantan siap untuk menjadi pemerintahan baru di Indonesia. Walaupun Kalimantan diunggulkan karena tidak rawan gempa serta ongkos politik dan sosial buat Jokowi setuju buat ibu kota untuk dipindah. Dari sisi kehidupan biotanya, salah satunya adalah endemik tertentu sehingga kehidupan bisa bertahan jauh di Kalimantan Timur. Selain itu, masyarakat di Kaltim juga sudah terbiasa dengan akulturasi budaya dan penerimaan penduduk luar, di mana di sana juga didominasi oleh suku Jawa. Untuk saya sendiri, saya sih kurang setuju jika ibu kota dipindah untuk sekarang, karena pertama, urgensi perpindahan ibu kota padahal kemiskinan di Indonesia masih sangat tinggi. Lalu kedua, perpindahan ibu kota bukanlah prioritas utama untuk menjawab permasalahan strategis di negara kami. Lalu ketiga, pemindahan ibu kota itu sekarang di saat keuangan negara kurang strategis menurut saya, dan juga sangat sulit karena sangat politis juga. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan pertama, latar belakang dari pindahnya ibu kota negara Indonesia itu pemerintah akan memindahkan ibu kota negara IKN dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur.
Pemerintah juga sudah menyepakati bahwa ibu kota negara baru diberi nama Nusantara. Selain itu, DPR RI juga secara resmi mengesahkan UU IKN. Adanya UU IKN ini menjadi sebuah kepastian hukum yang diperlukan dalam pelaksanaan pemindahan ibu kota negara baru. Pembangunan fisik IKN di Kalimantan Timur akan dimulai pada pertengahan tahun 2022. Presiden Joko Widodo menargetkan upacara HUT RI di tahun 2024 akan dilakukan di lokasi ibu kota negara baru. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memastikan bahwa rencana ini akan dilaksanakan karena tidak dimasukkan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024 dan visi Indonesia 2045. Menurut Jokowi, kawasan baru hasil reklamasi tersebut sangat layak untuk menggeserkan Jakarta dari statusnya sebagai ibu kota. Dengan adanya reklamasi, maka semua pembangunan dilakukan dari nol. Secara kawasan itu bisa diatur dan ditata sedemikian rupa. Hal itu dinilai lebih mudah dibandingkan mengatur kota yang sudah ada seperti Jakarta. Untuk pertanyaan kedua, saya setuju dengan keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota Indonesia. Pertanyaan ketiga, kenapa? Alasan saya, jelaskan 3 alasan. Itu karena saya setuju karena menurut saya penduduk di Jawa sudah terlalu padat. Beban Jakarta dan Jawa sudah terlalu berat. Ancaman bencana alam terlalu tinggi di daerah Jawa dan Jakarta. Beban Jakarta sangatlah berat sehingga terjadi penurunan daya dukung lingkungan dan besarnya kerugian ekonomi yang menyebabkan ancaman bencana alam yang tinggi. Yang ketiga, yang terakhir, dikarenakan pertumbuhan urbanisasi yang sangat tinggi menyebabkan konsentrasi penduduk terbesar terletak di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbar Ali Sofyan dari kelas 11 IPA 2. Hari ini saya akan menjawab tugas PKN, yaitu tentang ibu kota baru negara Indonesia ya, yang berada di Kalimantan Timur. Jadi pertanyaan pertama adalah jelaskan latar belakang pemerintah memindahkan ibu kota negara Indonesia. Jadi latar belakang dibalik pemindahan ibu kota baru negara Indonesia ini sebenarnya utamanya gara-gara Jakarta itu katanya wilayahnya sangat berisiko banjir ataupun tenggelam, itu yang paling parahnya. Karena hal ini pemerintah memutuskan untuk melakukan pemindahan ibu kota baru yang terletak di Kalimantan Timur, yang diklaim bahwa area itu lebih aman dan katanya untuk menghapuskan kesenjangan sosial yang ada di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Terus pertanyaan kedua itu apakah saya setuju akan hal ini? Untuk saat ini saya akan bilang saya tidak setuju. Mengapa? Ya alasannya alasan yang pertama itu karena saya tidak setuju pemindahan ini adalah ya pertama itu Jakarta itu sendiri kotanya itu udah bagus ya, udah maju, dan kalau lakuin pemindahan lagi tuh butuh waktu yang lama banget, jadi menurut saya tuh kayak nggak perlu gitu loh. Terus yang kedua itu Jakarta itu kotanya itu udah banyak banget sejarah yang terjadi gitu, kayak sejarah-sejarah besar kayak dari dulu namanya Jayakarta, Batavia, terus sampai ke Jakarta. Nah, dan banyak jadi intinya tuh banyak jejak sejarah yang terjadi di Jakarta ini. Jadi ya udah pantas lah jadi ibu kota. Terus ketiga itu walaupun Jakarta dibilang berpotensi banjir ataupun tenggelam, tapi ternyata pas saya baca-baca itu di area yang bakal jadi ibu kota baru itu dia malah belakangan ini malah dilaporkan banjir. Jadi ya sama aja sih, mendingan gak usah pindah. Ya sekian itu jawaban saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zara dari kelas 11 IPA 2. Dan hari ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak yang udah dicantum di Google Classroom, yaitu ada latar belakang, ada alasan kenapa, dan setuju atau enggaknya. Jadi saya akan jawab di video ini. Dan pertama-tama aku mau kasih tahu ke Bapak kalau aku udah buat jawabannya. Jadi ini yang udah aku rangkum buat buat latar belakangnya. Terus juga aku udah tulis dari setuju atau enggak sampai alasannya. Pertanyaan Bapak nomor 1, kenapa, apa aja latar belakangnya? Dari yang saya rangkum itu, pemerintahan di sini berencana memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur. Dan menurut PLT Direktur Regional 22 Bappenas Muhammad Ruwodo mengatakan rencana pemindahan IKN telah dilakukan kajiannya, penelitian, sama konsultasi publik yang udah cukup lama. Karena wilayah di daerah ibu kota juga udah padat di daerah sini karena udah macet juga, pemihakan dari daerah timur ini belum cukup sukses, sehingga salah satu upaya bagaimana lakukan transformasi ekonomi mengurangi kesenjangan wilayah. Lalu pemerintah memilih kawasan yang bisa mendorong pembangunan di wilayah timur. Saat itu terdapat sejumlah kajian dan pilihan lokasi mulai dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, juga ada beberapa wilayah lainnya. Dengan beberapa kajian dan tentu juga konsultasi publiknya, maka dipilihnya Kalimantan Timur sebagai wilayah IKN yang baru. Ada juga pemilihan IKN ini dari sektor logistik yang sudah sangat siap di provinsi ini. Emang ada beberapa alasannya juga kenapa pemerintah mau memindahkan ibu kota dari Jakarta ke provinsi Kalimantan Timur. Alasannya banyak, yaitu ada karena banyaknya urbanisasi, terus juga ingin membuat Kalimantan banyak dan lebih berkontribusi, dan krisisnya air bersih karena emang di Jakarta itu udah banyak banget pemukiman, membuat air bersihnya jadi udah mulai menurun, dan banyak juga polusinya, mungkin karena itu juga ibu kota mau dipindahkan. Dan juga takutnya akan banjir dan gempa bumi, dan juga turunnya tanah Jakarta, karena sempat juga ada yang bilang kalau Jakarta itu tanahnya bisa turun dikarenakan pemukimannya banyak. Makanya ibu kota juga mau memindahkan makanya ada pemindahan ibu kota dikarenakan turunnya tanah Jakarta. Dan untuk pertanyaan Bapak yang kedua, yaitu sebenarnya saya kurang terlalu paham permasalahan ini, tapi mungkin saya akan bilang setuju karena menurut saya emang di daerah Jakarta itu kawasannya sudah sangat padat. Tapi aku kurang setuju juga sebenarnya kalau misalnya adanya pemindahan ibu kota. Takutnya kalau pemindahan ibu kota ini dijadikan permasalahan besar atau mungkin hal yang penting untuk sekarang. Menurut saya aku kurang setuju di situ. Kenapa? Karena menurut aku banyak banget hal yang lebih penting daripada pemindahan ibu kota, karena pemindahan ibu kota ini gak sepenuhnya berdampak bagi negara menurut saya. Dan untuk pertanyaan Bapak yang nomor 3, karena dari jawaban yang nomor 2 ini saya itu gak terlalu bisa bilang kalau saya setuju dan juga saya bilang gak setuju, mungkin saya akan memberikan 2 alasan kenapa setuju dan kenapa gak setuju. Alasan kenapa setujunya, karena wilayah di Jakarta sudah amat padat, itu pertama. Kedua, karena di daerah Jakarta ini sudah banyak sekali polusi, krisis air bersih, pemukiman sudah banyak terbilang penuh, dan lain sebagainya. Mungkin juga ibu kota ada pemindahan orang-orang menuju ke daerah Kalimantan, jadi urbanisasi mengurangi di daerah Jakarta, membuat lahan Jakarta bisa diperbaiki, dan kurangnya pemukiman Jakarta bisa diperbaiki dan dikuranginya macet. Dan untuk alasan aku nomor 3, memperbanyak kontribusi ekonomi di daerah Kalimantan. Tapi kenapa ada juga alasan gak setuju? Karena emang pemindahan ibu kota ini bukan termasuk hal yang urgent atau harus dilakukan secepatnya. Karena alasan pemindahan ibu kota ini tidak terlalu berdampak besar bagi warga negara ataupun ketahanan negara. Masih banyak juga hal yang lebih penting daripada pemindahan ibu kota, seperti permasalahan yang sekarang lagi tinggi-tingginya, yaitu minyak ataupun KKB Papua. Ataupun bisa juga permasalahan lapangan kerja ataupun kemiskinan, ancaman militer, dan lain-lain.
Dan dari aku sendiri juga, kalau bisa dilihat di tahun sekarang dan baru-baru ini ada perang di Ukraina, mungkin dari itu aku lebih memilih buat pemerintah lebih fokus ke ketahanan negara untuk sekarang. Karena pemindahan ibu kota ini emang gak terlalu berdampak bagi warga negara. Mungkin untuk sekarang aku gak setuju, dikarenakan emang aku lebih milih untuk lebih fokus ke warga negara dan juga ketahanan negara. Itu jawaban dari saya. Terima kasih Bapak udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muksina Densyah. Saya dari kelas 11 IPA 3. Hari ini saya akan menjelaskan tentang beberapa latar belakang atau alasan tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Jadi ada beberapa latar belakang mengapa pemerintah ingin memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Permasalahan yang pertama itu adalah penduduk Pulau Jawa yang terlalu padat, sehingga penyebaran penduduk yang tidak merata di pulau lain seperti Pulau Sumatera dan Kalimantan. Nah, yang kedua itu tentang ekonomi. Jadi, kontribusi ekonomi Pulau Jawa terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia itu sangat mendominasi di Pulau Jawa, sehingga pulau-pulau lain itu ekonominya tertinggal dengan Pulau Jawa gitu. Berdasarkan data dari BPS, Badan Pusat Statistik, pada tahun 2020, kontribusi ekonomi terhadap PDB di Pulau Jawa itu sebesar 59%. Nah, untuk yang ketiga itu adalah ancaman bahaya banjir, gempa bumi, dan tanah turun di Jakarta. Meningkatnya beban di Jakarta membuat terjadi penurunan daya dukung lingkungan. Nah, terus juga wilayah Jakarta itu terancam oleh aktivitas gunung api seperti kayak Krakatau, Gunung Gede gitu. Terus juga potensi gempa bumi tsunami-nya itu ada Megatrust Selatan, Jawa Barat, dan Selat Sunda. Selain itu, tanah turun mencapai 35-50 cm selama kurun waktu tahun 2007 sampai 2017. Menurut pendapat saya tidak setuju dengan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan, karena yang pertama itu membutuhkan anggaran yang sangat besar dan akan menambah utang jika pemindahan ibu kota itu benar-benar terjadi. Dan menurut saya fasilitas di Jakarta ini sudah cukup untuk memadainya. Nah, yang kedua itu memindahkan ibu kota itu membutuhkan waktu yang sangat lama, tidak mungkin rampung dalam waktu 5-10 tahun menurut saya. Dan Pulau Kalimantan ini juga merupakan sebagai paru-paru dunia karena luas hutan tropis di sana itu mencapai 40,8 juta hektar. Yang terakhir alasan saya menolak yaitu tentang keamanan ibu kota dari sisi pertahanan. Pemerintah harusnya perlu mempertimbangkan posisi Kalimantan Timur yang berdekatan dengan Laut Tiongkok Selatan secara geografis, karena sedang menjadi perairan sengketa antara Cina dengan 5 negara Asia lainnya. Perairan ini juga merupakan persaingan global antara Amerika dengan negara-negara sekutunya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Devina dari kelas 11 IPA 3 akan mengemukakan jawaban saya dan pendapat saya untuk tugas belajar mandiri buat kelas 11 selama ujian sekolah. Poin pertama, jelaskan latar belakang pemerintah memindahkan ibu kota negara Indonesia. Karena Jakarta sudah tidak lagi kondusif, baik dari segi sosial, pembangunan, dan lain-lain. Pemerintah juga menginginkan adanya pembangunan secara merata di wilayah Indonesia, yang biasanya pembangunan dominan dilakukan di Jakarta, Bali, maupun Sumatera. Kini pemerintah lebih ingin pembangunan yang merata di seluruh bagian Indonesia. Jakarta juga sudah rawan bencana, bahkan sudah ada kemungkinan bahwa Jakarta mungkin saja tenggelam. Maka dari itu, Jakarta dapat diprediksi dalam beberapa tahun ke depan sudah tidak layak huni. Pertanyaan kedua, apakah kamu setuju atau tidak ibu kota negara pindah?
dari Jakarta. Saya pribadi setuju dan jelaskan 3 alasan kamu atas jawaban poin B di atas. Pribadi setuju dengan rencana pemindahan ibu kota ini karena kalau dilihat tidak ada ruginya memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Dan baik karena pembangunan infrastruktur akan lebih merata di seluruh Indonesia. Dengan dipindahkannya ibu kota negara yang mana pembangunan lebih merata, maka akan mungkin terjadi Jakarta juga akan menjadi lebih baik, seperti tidak kotor dan tidak overpopulasi nantinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revi Audi dari kelas 11 IPS 1. Jadi hari ini saya mau ngebacain hasil jawaban yang ada di Google Classroom untuk nilai keterampilan. Oke, nomor pertama itu pertanyaannya, latar belakang pemerintah memindahkan ibu kota negara Indonesia. Jadi, penetapan atau pemindahan ibu kota itu terjadi karena adanya pertimbangan teknis untuk mengantisipasi perkembangan dan dinamika masa depan. Pemindahan ibu kota juga dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan pengembangan seluruh masyarakat dan stakeholder secara menyeluruh, sehingga tidak merugikan kepentingan masyarakat. Yang kedua, pendapat saya sendiri tidak menyetujui dengan adanya pemindahan ibu kota. Yang ketiga, jelaskan 3 alasan saya atas jawaban poin B. Pertama, itu pemborosan anggaran. Kedua, lokasi yang dipilih itu kurang strategis. Dan yang ketiga, takut negara kita malah semakin banyak hutang karena adanya pemindahan ibu kota. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, aku Alif Andika 11 IPS 1 akan memberikan sedikit opini tentang pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Jadi di sini aku melansir dari ekonomi.bisnis.com, alasan dibalik pemerintah memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan. Adapun kenapa dipilih Bumi Etam sebagai ibu kota negara, karena sektor logistik yang sudah sangat siap dan sudah ready di provinsi ini. Dan terus aku mau nyampein tentang opini pribadi aku. Aku sendiri sangat setuju mengenai pemindahan ibu kota ke Kalimantan karena aku akan menyampaikan 3 hal kenapa aku bisa setuju dengan pemindahan ibu kota tersebut. Karena yang pertama, di DKI Jakarta sendiri memang pertumbuhan penduduknya memang sangat cepat, namun dampak negatifnya adalah terjadinya kepadatan penduduk, kepadatan transportasi, dan yang lainnya, sehingga DKI Jakarta memiliki beban yang terlalu banyak apabila dijadikan kota metropolitan, kota bisnis, dan sekaligus ibu kota negara. Sekian dari aku, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Ridwan dari kelas 11 IPS 2, dan hari ini saya akan menjelaskan tentang PPT tentang perpindahan ibu kota. Pertama adalah latar belakang pemerintah memindahkan ibu kota negara Indonesia. Pertama itu penduduk di Jawa terlalu padat. Alasan utama pindahan ibu kota negara ini adalah beban Jakarta dan Jawa sudah terlalu berat. Survei penduduk antar sensus SUPAS pada 2015 menunjukkan sebesar 56,56% penduduk Indonesia atau 190,18 juta juga terkonsentrasi di Pulau Jawa. Yang kedua itu adalah pertumbuhan urbanisasi sangat tinggi. Selain itu yang menjadi alasan pemindahan ibu kota adalah pertumbuhan urbanisasi yang sangat tinggi dengan konsentrasi penduduk terbesar di Jakarta dan Jabodetabek Punjur. Pada 2013, Jakarta menempati peringkat ke-10 kota terpadat di dunia, UN 2013. Lalu, pada 2017, masuk peringkat ke-9 kota terpadat di dunia. Yang ketiga, kontribusi ekonomi pada PDB. Alasan pemindahan ibu kota negara adalah kontribusi ekonomi Pulau Jawa terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia atau produk domestik bruto PDB sangat mendominasi, sementara pulau yang lainnya jatuh tertinggal. Jokowi ingin menghapuskan istilah Jawa sentris sehingga kontribusi ekonomi di pulau lain juga harus dipentingkan.
Eh, Kali ini saya setuju dengan perpindahan ibu kota karena di Pulau Jawa itu masyarakat sudah sangat penuh sehingga bisa memicunya Jakarta atau Pulau Jawa itu sering terjadinya banjir dan kemacetan. Eh, yang kedua itu pemindahan ibu kota negara juga akan mendorong investasi di provinsi ibu kota baru dan sekitarnya. Selain itu, pemindahan ibu kota akan menciptakan dorongan investasi yang lebih luas pada wilayah lain serta meningkatkan output beberapa sektor non-tradisional termasuk sektor jasa. Yang ketiga, bisa terjadinya pemerataan ekonomi yang memberikan kesempatan luas bagi warga negara memiliki pendapatan minimum, sandang pangan, dan papan seadil mungkin, dan bisa menaikkan pusat perdagangan di pulau-pulau yang lain. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurelia Aksi IPAS 2 ingin memberi pendapat tentang adanya berita pemindahan ibu kota negara. Melihat rencana panjang dan kerja gerak cepat Presiden Jokowi untuk memindahkan ibu kota negara, perlu dipahami terlebih dahulu untuk menghadapi tantangan-tantangan apa aja yang akan terjadi di masa depan. Sesuai dengan visi Indonesia yang ingin selalu maju, ekonomi maju, dan tingkat per kapita harus terus maju. Hal ini menurut saya, dari pendapat saya sendiri, saya tidak setuju karena hal ini dapat menyebabkan ketidakmerataan pembangunan kesejahteraan Indonesia, terutama dalam pembangunan terrealisasikan di Jakarta dan Pulau Jawa. Kondisi ini kurang baik untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, apalagi sudah berkembang di dalam kota yaitu Jakarta. Tidak termanfaatkannya potensi daerah secara optimal, kurang mendukungnya keadilan antar daerah, dan rentan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Itu termasuk salah satunya. Bisa terjadi perpecahan antar bangsa, antar suku, atau timbul masalah lain. Kedua, menurut saya pembangunan untuk memindahkan kota ibu kota itu adalah yang waktunya bisa terbuang begitu saja, karena pasti dibutuhkan pengeluaran anggaran yang cukup besar oleh negara, harus menyiapkan segala-galanya. Belum tentu semua masyarakat akan setuju dengan adanya rencana ini. Jadi menurut saya lebih baik apabila ibu kota tetap berpusat di Jakarta, karena semua sudah ekonomi, sudah tinggi melesat itu di Jakarta. Orang-orang banyak yang cari kerja larinya ke ibu kota Jakarta. Semua sudah termasuk dipermudah di dalam ibu kota Jakarta. Semua sudah tersedia dan semua sudah termasuk baik untuk melakukan hal-hal untuk ekonomi perkembangan yang terus akan maju. Jadi menurut saya tidak efektif apabila ibu kota dipindahkan ke daerah, karena itu sangat banyak akan menimbulkan pro dan kontra. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmi di kelas 11 IPS 3. Nah, ini aku akan ngebahas tentang pemindahan ibu kota Indonesia. Nah, latar belakang pemindahan ibu kota Indonesia karena adanya pertimbangan teknis atau mengantisipasi perkembangan dan dinamika masa depan. Pemindahan ibu kota juga dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan pengembangan seluruh masyarakat dan stakeholder dengan menyentuhnya menyeluruh sehingga tidak merugikan kepentingan masyarakat. Apalagi pendapat lain ini bahwa kan Jakarta kan ibu kota kan sering dilanda tuh banyak globalisasi, perpindahan penduduk atau bencana alam kayak itu. Nah, kadang sih pemerintah menyangka untuk melakukan pemindahan ibu kota yang negara aman, yaitu Kalimantan. Karena kan Kalimantan itu kan negara bebas bencana. Nah, menurutmu apa kamu setuju untuk pindah? Kalau aku antara iya tidak. Kalau tidaknya itu karena kan negara kita kan uang kita kan banyak sama itu. Terus itu juga kata ayahku, pemindah ibu kota ngapain? Kita kan negara kan kita kan udah gede, udah maju kotanya aja. Udah dari itunya, pendidikannya, kan uangnya banyak kan kita bisa gunakan apapun buat membantu rakyat, kemiskinan, buat bangun pembangunan, sama segala macam. Nah, kalau iya, jadi ya itu karena kan Jakarta kan sekarang kan lagi dilanda tuh bencana kayak kebagungan sama itu. Tentang kan tuh
Nah aku sih pada aku jawaban tidak gitu. Itu karena kan sekarang kan Jakarta kan udah pada maju, banyak perkembangan industri, banyak investor sama itu. Jadi makanya kan saya tidak. Itu aja pembahasan dari aku. Mohon maaf jika ada kesalahan atau itu. Saya berharap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Tantiana Irsyah dari kelas 11 IPS 3 untuk menjelaskan pemindahan ibu kota negara Indonesia yang bernama Nusantara. Presiden Joko Widodo telah menetapkan pemindahan ibu kota negara Indonesia pada tahun 2019. Lalu apa alasan atau latar belakang dibalik rencana pemerintah untuk melakukan pemindahan ibu kota negara Indonesia? Yang pertama yaitu untuk meringankan tantangan lingkungan besar yang dihadapi di Jakarta, dan yang kedua untuk mendistribusikan kembali kekayaan. Langkah ini tertunda karena pandemi, namun dapat dilanjutkan kembali pada tahun 2024. Pemerintah berharap rencana ini dapat mengurangi beban Jakarta, kota yang berpendudukan 10 juta jiwa penduduk yang dikenal macet, sering dilanda banjir, dan merupakan salah satu kota yang paling cepat tenggelam di dunia akibat pengambilan air tanah yang berlebihan. Keputusan ini menurut saya merupakan keputusan yang tepat untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kaltim karena beban Jakarta dan Jawa sudah terlalu berat. Pemindahan ibu kota menurut saya merupakan solusi yang terbaik karena dapat mengurangi kemacetan, mengurangi bencana alam, dan yang paling penting tidak ada lagi pengambilan air tanah secara berlebihan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.